Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali kita pada kajian hikmatologi. Namun karena sudah pernah kita sampaikan dalil dasarnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kali ini kita akan lebih fokus pada hikmah yang bertebaran di setiap dada anak manusia. Jadi jika kita menelusuri lewat wawancara mendalam, survei di kalangan masyarakat, baik masyarakat bawah atau rakyat jelata sampai dengan mereka yang punya tahta, semua mengenal hikmah. Sebenarnya materi atau kajian hikmah itu seusia dengan manusia itu sendiri. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan hikmah Allah. Karena itu, ketika seseorang terus-menerus memelihara hikmah, maka dia ada di dalam fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar kita ingat kembali bahwa hikmah itu hakikatnya terbagi dua. Jadi kalau dianalogkan kanan dan kiri, hikmah kanan itu adalah hikmah kepada Allah dalam bahasa kebangsaan mengacu pada Pancasila yang kami pakai sebagai the supreme of grand theory dari hikmatologi ini. Surah Al-Baqarah ayat 269, dan grand teorinya yakni adalah hikmah ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan satu sisi yang di kiri itu adalah hikmah kepada manusia atau hikmah duniawi. Dua-duanya dibentangkan oleh Allah untuk dipilih oleh manusia. Karena dengan akal manusia itu bisa memilih. Bagi orang-orang yang beriman, tidak ada pilihan kecuali yang sudah dipilihkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui para ulama, melalui cerdik cendekia, melalui akademisi, melalui ilmuwan, dan seterusnya. Bagi orang-orang yang ada di sebelah kiri, ibaratnya kita, ya, yang berhikmah kepada manusia atau dunia, maka dia melepaskan diri dari tuntunan Al-Quran maupun kitab-kitab suci yang diyakini oleh mereka berdasar agama dan kepercayaannya. Hikmah itu ada di dalam setiap dada anak manusia. Kalau kita rujuk di dalam sabda yang disampaikan oleh Al-Masih Isa bin Maryam, kenapa bin? Ya, kita ikuti ulama saja ya.
karena Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki bapak. Ini tentu saja tidak perlu dipertentangkan ya antara yang tidak mempercayai dan yang mempercayai atau mengimaninya. Jadi bagi iman Islami, Nabi Isa alaihissalam itu tidak punya bapak tetapi punya ibu. Nah, apa yang disabdakan ya, Al-Masihu alaihissalam. Jadi Al-Masih alaihissalam qala berkata, innal hikmata nuru kulli qalb. Sesungguhnya hikmah itu ada di setiap hati. Kalau kita merujuk dari sini, maka tidak ada satupun orang yang tidak diberi hikmah. Hanya saja kalau kita merujuk pada karya-karya ulama, ya, hikmah itu secara garis besar dibagi dua. Ada hikmah kepada Nabi dan Rasul, kemudian ada hikmah yang diberikan kepada manusia secara umum. Nah, supaya kita memperoleh hikmah melalui kasih sayang maha cinta Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam penuturan atau sabda dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah istighfar. Kemudian yang kedua itu lemah lembut. Dan yang ketiga sering atau istiqomah berhadiah atau bersedekah. Semua ini ada di dalam kitab yang menurut kami atau setidaknya ya, yang kami ketahui, ya, bukan menurut kami tapi yang kami ketahui, ya. Ensiklopedia Mizanul Hikmah ini adalah yang paling lengkap, sekali lagi yang kami ketahui. Mengapa? Karena ini versi terjemah Indonesia, jilid 1 sampai 4 masing-masing sekitar 750 lembar. Dan ini hanya bicara tentang hikmah. Jika disebut Mizanul Hikmah atau ensiklopedia Mizanul Hikmah, sungguh sangat beralasan. Mengapa? Karena di dalamnya hanya ada firman Allah, sabda Rasulullah, sabda para nabi, sabda para sahabat ahli bait. Nah, Mizanul Hikmah jadi timbangan atau standar skala tolok ukur, ya, apakah kita ini ada di dalam hikmah atau tidak. Setidaknya di hari ini kita ukur dengan 3 hal. Mengapa diukur dengan 3 hal? Karena didasarkan pada sabda dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi orang yang mendapatkan cinta, kasih dari maha cinta Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu adalah orang yang istiqomah beristighfar. Jika kita niscaya jujur di dalam riset, ya, yang kami lakukan, semua orang, agama dan kepercayaan apapun, itu senantiasa berusaha memohon ampun, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjelang
berdoa. Kalau di dalam syariat Islam, dalam fikih doa, didahului dengan tahlil, tahala tahlilun. Jadi satu kalimat yang paling disenangi Allah, kemudian yang paling halal bagi hambanya. Bahkan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi seutama-utama, semulia-mulia, setinggi-tinggi anugerah seorang penghamba Allah ketika dia melantunkan istighfar, melantunkan tahlil. La ilaha illallah. Karena itu, sungguh bijaksana walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak juga oleh 4 imam mazhab yang sangat masyhur dan mazhab yang dianggap atau diyakini mutlak oleh keluarga kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu siapapun orang yang berpedoman pada Al-Quran dan pada hadis, termasuk di dalamnya mempercayai penjelasan-penjelasan ulama sesuai dengan kecerdasan kolbunya. Nah, setelah tahlil kemudian istighfar, baru berdoa. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan hikmah cinta dari Maha Cinta Allah, itu adalah orang yang lemah lembut hatinya. Orang yang lemah lembut hatinya itu adalah orang yang bahasa tubuhnya, ini di sini ada sosiologi tubuh juga di pustaka kecil kami ini, ya, itu tampak tidak ada kecongkakan, tidak ada ketakaburan, tidak ada sinisme di dalam atau di raut wajahnya. Karena lemah lembutnya hati itu akan terpancar melalui lisannya, melalui cara pandangnya, melalui tangan atau karyanya. Karena itulah mantan Menteri Agama almarhum Bapak Mukti Ali itu membuat mutiara kata yang kami pahami sejak SMA begitu, ya. Dengan seni melembutkan hati. Namun seni yang dimaksud beliau yang seperti apa? Ya. Tentu saja adalah seni yang lembut. Artinya yang tidak, jika musik heavy metal begitu, ya. Tidak musik-musik cadas. Kenapa? Karena dalam riset yang dilakukan oleh saudara kita, lupa namanya, Masuro Emoto kalau tidak salah, di dalam kekuatan air, ya. Musik cadas ketika dilantunkan di depan air, kemudian air itu dibekukan, maka bentuknya tidak beraturan. Namun ketika musik itu lembut, kata-kata itu bijak, kata-kata itu lembut dilantunkan, didekatkan dengan air, dan air itu dibekukan di dalam freezer, ya, maka gambar yang ditampakkan sangat indah sekali. Jadi sempurna membentuk bunga-bunga es yang indah. Jadi seseorang tidak perlu mengaku dari keturunan orang yang paling hebat.
tidak perlu mengaku keturunan orang yang paling mulia atau bahkan termulia, teladan terpuji. Tidak perlu. Mengapa? Karena seseorang itu akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat sendiri. Tentu anak masih di bawah tanggung jawab ibu bapaknya ketika masih belum balik. Kalau sudah balik, sudah dibekali oleh ibu bapak, ayah bunda, ya papa mamanya, sudah dibekali, kemudian terjadi penyelewengan dalam kehidupannya, maka itu adalah tanggung jawab anak itu. Nah, mudah-mudahan anak cucu kita, seluruh keturunan kita senantiasa diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hikmah itu adalah puncak anugerah tertinggi yang diberikan kepada setiap manusia, dan hikmah tertinggi di dalam Islam itu adalah yang pertama ada di dalam lingkaran kami itu. Jadi imanial. Imanial itu adalah keyakinan, keimanan dari masing-masing individu. Inilah yang tidak ada di dalam filsafat. Ya, karena itulah sekali lagi bentuk syukur kami kepada Allah dan terima kasih kami kepada guru-guru kami, ya, baik guru-guru imajiner seperti Plato, Aristoteles, kemudian Thales, ya, Immanuel Kant, ya, C. Behrens dan seterusnya, ya. Kami sajikan dalam hikmatologi ini. Jadi hikmatologi itu kalau menurut bahasa dari Dr. Emi Stianingsih itu, ya, alumni dari sekolah pasca sarjana, ya, saya ucapkan selamat pada Ibu Dr. Emi Stianingsih, mudah-mudahan saya tidak salah sebut, ya, yang baru saja lulus, ya. Itu bertanya kepada kami, ya, saat ada waktu senggang sebelum masuk kelas, ya, kita ada di ruangan dosen di Universitas Brawijaya Malang. Beliau bertanya, Romo, apakah hikmatologi itu mendekonstruksi filsafat? Ya, kami menghargai jika karena beliau juga magisternya filsafat, ya, doktornya insya Allah itu ketahanan nasional, ya. Nah, silahkan jika ditafsirkan mendekonstruksi, ya. Tapi bahasa kami itu adalah ucapan terima kasih pada guru-guru kami tercinta, terutama ketika kami masih program sarjana lama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Pusat Malang. Jadi ada pusatnya kalau dulu, ya, karena di daerah seperti di Surabaya, kemudian di Pasuruan, di Madiun insya Allah itu ada Universitas Merdeka. Pusatnya itu di Malang di Jalan Bandung dan Ijen 9092. Ya. Bandung 1 itu kantor pusatnya. Gitu, ya. Nah, kepada Ibu Sri Wahyuningsih, ya, mudah-mudahan beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang mengajar kami dulu dalam 1 tahun filsafat logika. Jadi hikmatologi itu adalah ucapan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imanial itu landasan dari seluruh perilaku, seluruh sikap kita. Karena itulah katanya Ibu Dr. Enda Hajah Siti Khalifah, ya, mantan ketua Aisyah cabang Kebonagung, mudah-mudahan saya tidak salah apa cabang ini, ya. Itu beliau berkata bahwa dengan hikmatologi itu semua kok menjadi enteng, gitu, ya. Semua menjadi ringan. Karena kita begitu ada masalah langsung ingat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian demikian juga Ibu Evi Maria, ya, mantan guru SMA Negeri 8
Kalau di masa saya SMA itu terkenalnya dengan SMA pembangunan, SMA yang paling ontrang-ontrang. Ya, artinya SMA yang lahir belakangan, karena yang terkenal itu kalau di Malang itu di kota SMA 1, 3, dan 4. Kalau di kabupaten terkenalnya itu SMA 2 gitu ya. SMA Negeri 2. Ya. Jadi boleh dikatakan mendekonstruksi, tetapi kami lebih memaknai inilah sajian inovasi kami, wujud syukur kepada Allah dan terima kasih kepada seluruh guru-guru kami. Kemudian yang ketiga, orang yang akan mendapatkan hikmah maha cinta kasih Allah adalah orang yang rajin berbagi hadiah, yang rajin bersedekah. Dalam Sahih Bukhari itu disebutkan, ya, saling berbagilah hadiah, niscaya akan tumbuh cinta kasih di antara kalian. Sungguh indah. Ya. Jadi kalau bagi calon-calon eksekutif yang sebentar lagi akan pemilu kada begitu, jangan berbagi hadiah ketika menjelang pemilu kada semata, tapi rajin berbagi hadiah, istiqomah itu meskipun ibarat katanya dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW hanya sebutir korma, tapi kalau dilakukan setiap hari, setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau sepekan sekali, ya, marak di tahun-tahun milenial begini ya, ada sedekah Jumat. Sedekah Jumat itu ya baru tahun 2000 sekian, ya, marak. Di jalan, di masjid, di mana-mana ada sedekah. Itu bentuk kasih sayang. Apalagi anak-anak muda kita yang dipertanyakan oleh ketua umum sebuah partai yang berdaulat di negeri yang daulatnya harus kita pertahankan ini. Apa kerjanya mahasiswa dan anak muda? Mohon maaf, ya, anak muda yang berkarya, yang bertalenta, yang tidak dihargai di bumi pertiwi itu banyak yang sampai keluar dari Indonesia. Ya, sekedar menyebut contoh, salah satunya adalah Dr. Andes Muhammad Hifni. Ya. Ini putra dari Bapak Letkol Dr. Andes Sin Arif Asgab, insya Allah ya, kalau tidak Al-Habsyi Asgab ini ya. Ini beliau ini mantan mahasiswa kami di angkatan tahun 1995 gitu ya. Seorang Hifni yang cerdas, yang cakap, ya, maaf ya tidak dipakai di PT besar di Indonesia ini. Kemudian Mas Hifni ini pindah ke Amerika, insya Allah di California, menjadi instruktur penerbang yang hebat. Jadi banyak peran anak muda, apalagi kalau sekarang. Ya, pejabat itu mestinya harus ada yang rajin diperintah googling ya, aspri-asprinya itu ya. Googling apa? Googling inovasi motor, inovasi becak, inovasi mobil ya, dan seterusnya, termasuk piranti-piranti pertanian. Semua ada hikmahnya. Sajian media massa, sosial media sangat meluber. Tinggal terutama pejabat dan kita rakyat jelata ini mau tidak mengambil, memilah, memilih untuk kita jadikan sebagai salah satu piranti mengembangkan bakat atau talenta dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, sedikit hikmah
di hari Ahad, saudara kita menyebutnya hari Minggu. Pada saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah Minggu, ya, kalau kami dekat dengan Biara Wati Ursulin, lingkungan TK, SD, SMP, SMK, SMA, Kor Yesu. Bangunannya insya Allah di atas 200 tahun, peninggalan Belanda. Saudara-saudara kita yang kebaktian, mudah-mudahan damai, tenang, tidak ada gangguan, dan persembahannya kepada Tuhan tentu melegakan bagi mereka yang beriman. Terima kasih, mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan. Berkat rahmat hikmah Allah, kanal Hikmatologi ada, dan karena panjenengan memberikan dukungan, motivasi dalam bentuk kunjungan, komentar, kritik yang membangun, maka Hikmatologi insya Allah setia mengangkasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersama